Ya, dan pemirsa untuk mengetahui informasi lebih lanjutnya, kita telah terhubung dengan Bapak AKBP Hujra Sumena, Wakapolres Serang Kota. Halo, selamat siang Pak Hujra. Selamat siang, Bang. Ya, Pak Hujra, ini bagaimana Pak Hujra? Ini penyebabnya apa, motivasinya apa, sehingga yang memicu si pelaku ini membunuh korban ini seperti apa sebenarnya pemicunya? Ya, baik, Bang, kami jelaskan bahwa benar kejadian itu terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 pada saat pelaku dengan istrinya mendatangi rumah korban. Nah, yang menjadi penyebab kenapa pelaku dan istrinya mendatangi rumah korban karena ada permasalahan pribadi. Sesampainya di rumah korban, kemudian istri dari pelaku sementara berbicara dengan korban, kemudian oleh pelaku langsung menyuntik korban. Nah, akibat dari reaksi obat itu, pelaku korban tidak lama kemudian jatuh pingsan. Kemudian oleh pelaku sendiri dan istrinya dan beberapa warga masyarakat di Kecamatan Padarincang melakukan pertolongan pertama kepada korban dengan dibawa ke hasil penanganan di puskesmas. Ternyata yang korban yang bersangkutan harus dirujuk ke RSUD Banten. Nah, dalam perjalanan dan setelah sampai di rumah sakit saat ini kami masih menunggu hasil pemeriksaan dari ahli Balai POM, termasuk hasil otopsi yang sudah dilakukan oleh forensik. Ya, Pak Hujra, ini kan diketahui pelaku ini merupakan mantri, berarti mantri dengan korban yang merupakan kepala desa, mereka biasanya bekerja sama dalam satu tim gitu ya Pak ya. Ini diketahui juga karena dipicu masalah pribadi. Ini sampai sejauh ini hasil pemeriksaan masalah pribadinya apa ini Pak yang akhirnya melatar belakangi pelaku akhirnya mesuntikan senyawa tadi ini kepada korban sampai meninggal dunia. Oke, baik Mbak. Untuk dendam pribadi saat ini oleh Satreskrim masih melakukan pemeriksaan digital forensik terhadap handphone milik baik korban maupun pelaku. Nanti dari hasil pemeriksaan baru dapat kami simpulkan kira-kira motif sebenarnya secara rinci yang menjadi penyebab tindak pidana ini dilakukan akan kami sampaikan. Bapak, artinya ini pelaku sudah memang benar-benar merencanakan aksi penjarahan kepada korban, Bapak? Ya, betul. Dari rumah pelaku, memang pelaku sudah menyiapkan jarum suntik dan sudah diisi dengan obat HCl yang tadi disampaikan. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak AKBP Hujra Sumena selaku Wakapolres Serang Kota. Kita berharap pelaku dihukum dengan setimpal dengan atas perbuatannya. Terima kasih banyak Pak Hujra. Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, jalan ambles di ruas Jalan Dan Mogot di kilometer 10 Kedaung Kaliangke, Jakarta Barat telah diperbaiki. Ya, namun sebagian ruas jalan masih tertutup dan menimbulkan kemacetan panjang. Titik ambles di ruas Jalan Dan Mogot KM 10 Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat ini sudah diperbaiki. Dalam proses perbaikan, sebagian ruas jalan masih ditutup dan dipagari dengan seng. Hal ini masih menimbulkan kemacetan yang cukup panjang.
Selama proses perbaikan, pengguna jalan dihimbau agar menghindari ruas jalan ini untuk sementara waktu. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini di lokasi Jalan Ambles, kita telah terhubung dengan rekan Lika Apriliani di Danmogot KM 10 Kelurahan Kedaung, Cengkareng, Jakarta Barat. Halo Lika, apakah di sana sudah selesai pengerjaan penutupan lubang? Ya baik Baby Pram dan juga pemirsa, dapat kami gambarkan situasi terkini terkait jalan yang ambles di kawasan Danmogot, ini tepatnya di bawah JPU Flyover Pesing Jakarta Barat. Karena di sini terlihat bahwa memang pengecoran ataupun perbaikan, namun bahwa pengecoran ini masih terlihat cukup basah, dan juga sebelumnya yang lubang yang tertutupi telah ditutupi oleh semen ini masih belum dapat dipergunakan oleh para pengguna jalan dikarenakan di mana semennya masih basah dan juga masih terlihat adanya penutupan arus yang ada di sekitar dari jalan yang ambles ini. Imbas dari penutupan jalan ini merupakan adanya penyempitan ruas jalan yang ada di sekitar dari kawasan Jalan Raya Danmogot ini sendiri, sehingga adanya kemacetan yang cukup panjang dikarenakan adanya penyempitan ruas jalan, yang mana sebelumnya ini ada 3 ruas jalan, diantaranya 2 ruas jalan ini dipergunakan bagi para kendaraan umum dan 1 jalur diperuntukkan khusus bagi para Transjakarta ataupun busway, kini dipangkas menjadi hanya 1 jalur yang diperuntukkan bagi kendaraan umum. Kemacetan juga diperparah karena di tempat saya melaporkan ini ataupun di ruas jalan ini tidak hanya kendaraan kecil saja yang dapat melintas, namun ada truk-truk ataupun dengan bermuatan besar ini yang dapat melintas dan juga memperparah dari kemacetan. Memang ada sejumlah penjagaan dari aparat kepolisian dan juga dibantu oleh Dishub dan juga ada petugas dari MRT untuk mengurai kemacetan, namun tidak dapat dipungkiri kemacetan tidak dapat dihindari dikarenakan tidak adanya rekayasa lalu lintas ataupun perubahan rute. Hanya saja jalur yang tadinya khusus untuk Transjakarta ataupun busway kini dipergunakan untuk para pengguna jalan. Jadi ada 2 ruas jalan yang diperuntukkan bagi para pengguna jalan ini sendiri. Jika kita mengulas kembali apa penyebab dari adanya jalan yang ambles ini dikarenakan adanya proyek galian ataupun gorong-gorong dari Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta. Belum dapat dikonfirmasi terkait pengerjaan tersebut apakah adanya kesalahan dari prosedur sehingga menyebabkan jalan yang ambles dan juga menimbulkan lubang yang cukup besar di area jalan ruas dan Mogok ini sendiri. Namun yang pasti adalah para pengguna jalan maupun masyarakat menginginkan bahwa ruas jalan kembali dibuka agar arus lalu lintas ini kembali normal. Baby Pram, kembali ke Anda. Ya baik, Lika Apriliani melaporkan langsung dari lokasi Jalan Ambles di Danmogot, Jakarta Barat. Terima kasih rekan Lika. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, seusai jeda akan ada informasi mengenai Gunung Merapi kembali luncurkan awan panas.